Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para pemirsa Incu Abah yang berbahagia, tadi baru saja saya melihat video Bosman atau Om Mardigu ya, tentang penambangan di Raja Ampat. Saya terus terang agak terkejut. Ternyata itu permainan orang-orang yang selama ini justru saya kagumi. Tapi untuk jelasnya, mari kita saksikan videonya. Memang beruntung, pejabat yang sejak 10 tahun yang lalu berkuasa ditambah orang-orangnya, yaitu sekitar 17 orang tadi masih berkuasa hingga saat ini. Mengapa dikatakan pejabat ini beruntung? Beruntung karena rakyat banyak yang bego kali atau goblok atau tidak peduli pada kerusakan lingkungan. Yang peduli itu hanya segelintir saja. Rakyat mungkin dulu dijali oleh buzzer, pasukan pendengung yang memuji-muji penguasa tertinggi tersebut, dan rupanya itu sudah masuk bawah sadar bahwa orang yang berkuasa itu memang sangat prestasi, dan orang-orang yang rendah intelektualnya ya bisa menelan itu mentah-mentah tanpa pernah berpikir kritis. Dan salah satu di antara 17 pejabat tersebut ada pejabat yang perawakannya kecil tapi lincah dan sangat sakti. Dia dianggap jago memainkan izin tambang. Nah, ini tentu para penonton, para netizen sudah tahu siapa ya. Pernah mau mengosongkan Pulau Rempang dan pulau di sebelahnya. Dalam 1 bulan dia bekerja keras buat PSN, bohirnya yang dari Tiongkok itu. Lalu dia juga diplot jadi penguasa Golkar untuk menyingkirkan Erlangga yang digosipkan tidak disukai oleh Mulyono. Lalu dia ingin jadi dokter di UI melalui jalur cepat, dan kalau melihat sepak terjangnya yang sangat pintar, agaknya dirinya pasti tidak akan ada yang berani mengganti kalau ada masalah apapun. Nah, tadi disebut jadi doktor di jalur cepat ya. Kemarin sempat viral salah seorang menteri, ya tentu para netizen sudah pada tahu lah. Nggak mungkin Pak Prabowo berani menggantinya. Pak Menteri ini lebih kuat dari orang-orang di sekeliling Pak Prabowo. Mereka semua takut pada Menteri ini dan pasti akan selamat dia dari reshuffle yang katanya akan diadakan Pak Prabowo sebentar lagi. Tetapi media sosial yang terdiri dari orang-orang peduli terus menggempur kebijakan penambangan di Raja Ampat. Setelah protes segelintir orang yang peduli meluas, yang kebanyakan adalah mereka-mereka orang-orang terdidik dan berilmu, pengetahuan alam dan sangat kritis, dengan terpaksa Kementerian SDM menghentikan 4 izin penambangan di Raja Ampat dan menyisakan 1 konsesi tambang nikel di Pulau Gak. 5 perusahaan yang menjalankan usaha tambang di Raja Ampat adalah PT Gak Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sekali lagi hanya PT Gak Nikel yang telah berproduksi di Pulau Gak. Ya, pertanyaannya kenapa tidak semuanya ya? Kenapa menyisakan 1 perusahaan? Ada apa? Cabutan izin 4 tadi dengan bonus menyisakan 1 PT Gak Nikel, kok menyisakan 1 izin sih? Agaknya pemerintah tidak paham bagaimana alam dan ekosistem bekerja, dan pemerintah tidak setia dengan aturan sendiri, atau memang gak peduli aja. Pulau Gak merupakan bagian tak terpisah dari wilayah Kabupaten Raja Ampat dan dari ekosistem yang unik. Pulau ini bagian dari ecoregion Raja Ampat yang sama, yang saling terhubung dan terkait. Pulau Gak itu hanya 60 km persegi luasnya. Pulau kecil memiliki ekosistem yang rapuh. Itu sebabnya menurut peraturan pemerintah sendiri, pulau kecil terlarang untuk ditambang. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan diperkuat dengan putusan MK pada tahun 2023. Belakangan aturan diubah untuk mengakomodasi keserakan investor tambang, namun dengan syarat tidak merusak lingkungan serta disetujui warga setempat. Pengertian tidak merusak lingkungan itu sangat longgar. Menambang di kawasan ekosistem yang rapuh sendiri sudah hampir pasti merusak lingkungan darat maupun lautnya. Tidak pula menghitung bahwa sedimentasi akibat penambangan, baik lumpur maupun logam beratnya, akan langsung masuk ke laut di bawah arus laut puluhan kilometer jauhnya. Pastinya akan berpotensi menghancurkan terumbu karang puluhan kilometer jauhnya. Itu sebuah kepastian. Kawasan Raja Ampat adalah kawasan yang memiliki geopark global berkelas dunia dan sudah diakui oleh UNESCO sejak Mei 2023. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat dikenal dengan formasi batuan tua dan landscape karst yang unik. Lautnya biru jernih, gugusan pulau karst yang menakjubkan, serta kekayaan hayati laut yang menjadi rumah lebih dari 1.300 spesies ikan dan 600 jenis karang, membuat wilayah ini disebut The Last Paradise on Earth.
Raja Ampat terdiri dari pulau-pulau kecil berdasarkan undang-undang masuk kategori pulau yang tidak boleh ditambang. Nah itu, sebenarnya kan ada undang-undangnya. Untuk pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang. Tetapi karena untuk kepentingan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, undang-undang ini dirubah. Ini seperti kasus pemilu itu ya. Ya semua tahu lah. Ya kita lanjut. Namun saat ini ada aktivitas tambang di antaranya Pulau K, Pulau KW, dan Pulau Manuran. Belum selesai kasus muncul kabar di media sosial X. Mayoritas hasil nikel diangkut dengan kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Di sini muncul spekulasi mengaitkan nama armada kapal JKW Mahakam dengan nama Presiden RI, Pak Jokowi, dan istrinya Iriana dengan kapal Dewi Iriana karena kemiripan nama. Nah itu kan nggak mungkin kalau umpama tidak ada hubungannya. Oke pemirsa, para penonton setia Enjo Abah, mungkin segitu saja dulu mengenai tambang nikel di Raja Ampat. Jadi sebenarnya dulu itu Abah juga salah satu pendukung dari penguasa yang 2 periode itu. Cuman kesininya jadi mulai terbuka ya. Ya mudah-mudahan presiden yang sekarang Pak Prabowo mau membenahi itu dan berani tegas ya. Dan yang terpenting masyarakat juga harus bertahan ketika ada kira-kira yang merusak alam. Jangan tergiur oleh bayaran yang tidak seberapa. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, sampurasun.